Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Dwi Astari. Saya mahasiswi profesi kedokteran bagian anak RSUD Arifin Ahmad. Pada kali ini saya akan membahas tentang gangguan pernapasan bayi baru lahir. Kali ini kita akan membahas tentang transient tachypnea of newborn atau TTN dan sindroma gawat nafas atau SGN, atau dalam bahasa Inggrisnya Respiratory Distress of Syndrome. Selanjutnya, transient tachypnea of newborn atau TTN. Di sini definisinya adalah kondisi gangguan pernafasan yang bersifat sementara akibat dari gangguan adaptasi paru, namun jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan gangguan pernafasan yang berat. Patofisiologi dari transient tachypnea of the newborn adalah adanya proses terlambatnya dalam proses penyerapan cairan di alveolar tersebut. Nah, akibat dari gangguan dari amyloid sensitive epithelial sodium channel dan natrium kalium ATP-AC. Selama masa kehamilan, epitel paru janin akan mensekresikan cairan alveolar yang berfungsi penting dalam pertumbuhan paru secara normal. Hormon maternal seperti epinefrin dan glukokortikosteroid akan menstimulasi paru janin untuk memulai dari absorpsi dari cairan alveolar dengan mengaktifasikan enekdan yang berada pada membran apikal pneumocyte alveolar tipe 2. Proses dari pembersihan cairan di alveolar akan dimulai dalam transport dari pasif pada pneumocyte dari epitel tersebut menuju sel alveolar tipe 2 dan transport aktif mulai dari sodium ke natrium kalium ATP-AC. Faktor resiko yang terjadi untuk TTN ini adalah sesio sesar elektif, makrosomia yaitu bayi yang besar, partus yang lama, laki-laki, ibu yang mendapatkan sedasi yang berlebihan, dan skor Apgar yang rendah yaitu kurang sama dengan 7 pada usia 1 menit, skor Down-nya lebih sama dengan 4, ibu dengan diabetes mellitus, kehamilan kurang bulan, dan adanya riwayat asma pada keluarga terutama pada ibu. Tanda klinis dari TTN yaitu neonatus biasanya hampir cukup bulan atau cukup bulan, segera setelah kelahiran mengalami kesulitan bernafas yaitu peningkatan frekuensi nafas yaitu lebih dari 80 kali per menit. Neonatusnya mungkin merintih, napas cuping hidung, mengalami retraksi dada, dan mengalami cyanosis. Pertanda penting dari TTN adalah perbaikan keadaan pada neonatus yang biasanya 48-72 jam setelah lahir. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada TTN yaitu pemeriksaan darah lengkap untuk menyingkirkan adanya kemungkinan dari infeksi pada paru. Selanjutnya dilakukan analisa gas darah, biasanya didapatkan adanya hipoksia ringan. Pada pemeriksaan radiologi terdapat garis perihilar kardiomegali ringan, peningkatan volume paru, cairan pada visura minor, dan umumnya ditemukan cairan pada rongga pleural seperti contoh tersebut pada gambar ini. Nah, terapi TTN adalah penyakit ini bisa sembuh sendiri, sehingga pengobatan biasanya ditujukan untuk pengobatan suportifnya, seperti jika bisa diberikan adalah CPAP dengan PIP-nya 7 cm air, atau suplementasi oksigen, diberikan oksigen jika saturasinya itu tidak mencapai target yaitu 90-95%. Pemberian air minum setelah keadaan hemodinamik pada bayi stabil. Prognosis dari TTN ini biasanya sembuh sendiri dan tidak ada resiko kekambuhan ataupun disfungsi dari paru pada bayi tersebut. Gejala respirasi akan membaik sejalan dengan mobilisasi cairan dan ini biasanya dikaitkan dengan diuresis pada bayinya. Kebutuhan ventilasi yang lama yaitu lebih dari 7 hari akan meningkatkan resiko bayi mengalami problem neurodevelopmental yang akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Respiratory Distress Syndrome (RDS).
Ini definisinya yaitu merupakan sindroma pernafasan pada bayi kurang bulan akibat dari imaturitas struktur dan fungsi paru-paru. Faktor resikonya yang didapatkan yaitu kelahirannya kurang bulan atau kurang sama dengan 32 minggu, bayinya laki-laki, adanya seksual sesar, adanya asfiksia perinatal yaitu bayi yang baru lahir mengalami gangguan pernafasan atau tidak segera bernafas secara spontan teratur setelah dia kelahiran, atau chorion amnionitis yaitu adanya infeksi pada membran amniotik dan membran kornrionik serta jaringan terkait, ataupun neonatus dari ibu diabetes. Selanjutnya, hydrophthalus yaitu kondisi patologis di mana terdapat penumpukan jaringan lunak di rongga serosa janin. Terus perdarahan antepartum dan kehamilan kembar. Nah, patofisiologi dari respiratory syndrome tersebut yaitu tidak terbentuknya itu sedikitnya surfaktan pada alveoli dan bronchiolis yang akan berfungsi dalam menurunkan tegangan dari permukaan alveoli tersebut sehingga potensi dari alveoli dan tidak akan kolaps. Tetapi karena surfaktannya sedikit, maka akan tegangannya itu menjadi lebih tinggi sehingga alveoli tidak dapat mempertahankan tegangan tersebut dan akhirnya menjadi kolaps. Saat alveoli kolaps, otomatis ventilasi pada bayi menjadi sulit dan terjadi hipoksia pada bayi sehingga bayi akan berusaha untuk meningkatkan udara yang masuk ke dalam paru-parunya dengan melakukan pernafasan cepat dan dangkal. Apabila ini tidak ditangani dengan segera, maka bayinya ini akan jatuh menjadi dia mengalami asidosis respiratori atau akhirnya produk akhirnya itu gagal nafas. Tanda klinis dari RDS yaitu bayinya kurang bulan, yaitu kurang sama dengan 32 minggu beberapa saat setelah kelahir hingga usia 24 jam pertama. Adanya peningkatan frekuensi pernafasan yaitu lebih dari 80 kali per menit, bayinya merintih, napas cuping hidung, retraksi dada, dan sianosis. Nah, biasanya pada RDS ini lebih kita sering temui bayinya merintih karena usaha dia bernafas untuk memenuhi kebutuhan udara bayi tersebut. Pada pemeriksaan penunjang, sama seperti dari TTN, adanya pemeriksaan darah lengkap untuk menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi. Pada analisa gas darah, biasanya ditunjukkan adanya hipoksia, hiperkapnia, dan adanya asidosis. Biasanya kadar glukosa darah rendah pada pasien yang mengalami RDS tersebut dan dilakukan kultur darah dan urin untuk menyingkirkan adanya infeksi. Pada pemeriksaan radiologi biasanya ada tampilan ground glass seperti pada gambar atau infiltrat halus dengan brokogram udara yang ditunjukkan pada panah tersebut. Terapi RDS ini umumnya yaitu CPAP dengan PIP 7 cm air raksa. PIP dapat dinaikkan sampai 80 cm air bila pemberian suplemen oksigen mencapai 40% untuk memenuhi target saturasi 90-95%. Dukungan dasar yaitu pengaturan suhu dan cairan parenteral serta obat-obatan antibiotik secara parenteral. Kafein diberikan segera setelah lahir. Bila kafein tidak tersedia dapat diberikan theophylline atau aminofilin dan diberikan terapi pengganti surfaktan. Ini adalah contoh dari beberapa obat dari terapi surfaktan. Prognosis dari RDS ini tergantung dari tingkat prematoritas pada bayinya, beratnya penyakit. Pada penyakit yang ringan, penyembuhan ini dapat terjadi hari ketiga ataupun hari keempat, dan hari ketujuh akan sembuh secara sempurna. Pada penderita yang berat, prognosis sulit kita akan tentukan. Demikian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.